Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, kembali lagi bersama saya seperti biasanya Muhammad Fadlan Irfanul Hakim di channel Movie TV. Nah, kali ini kita akan mengeksplorasi terkait museum. Apa sih pengertian museum? Nah, baik. Jadi museum itu sebuah gedung atau tempat atau lokasi yang dimana menyimpan benda untuk diamankan, dimanfaatkan kepada masyarakat atau diedukasikan. Seperti di sana itu ada keris dan lain-lainnya. Nah, baik, di sini juga di Museum Universitas Galuh. Mari kita ke sini ya. Ini Universitas Galuh Ciamis ya. Ini Museum Universitas Galuh Ciamis yang katanya nomor 1 di Periangan, atau di yang lain itu gak ada. Tapi di sini Universitas Galuh mempunyai museumnya tersendiri. Ya, ini gambaran-gambaran atau replika seperti prosil ada di sini ya, seperti gambaran wayang, terus pemimpin bupati ini gubernur Jawa Barat dari masa ke masa, ini ya foto satu-satunya dari masa ke masa. Kemudian di sini juga ada replika fosil ikan ya, seperti batu-batu ini. Nanti dijelaskannya seperti batu-batu ini. Kemudian ada keris, kujang. Dan di museum ini hampir sama dengan gambaran di museum sebelumnya, yaitu Museum Pakuan, Galuh Pakuan yang sudah diupload di sebelumnya ya, tugas. Nah, baik, di sini juga ada prasasti, yang dimana prasasti itu peninggalan situs Astana Gede Kawali, yang dimana prasasti adalah sebuah dokumen atau piagam yang dibuat dalam bentuk atau ini kikis oleh batu maupun logam supaya lebih awet lama hingga terkikis pada zamannya seperti awet. Dan ini ya prasasti 1, prasasti 2 juga, dan sudah dibicarakan juga di Museum Galuh Pakuan Ciamis yang kemarin ada ya. Nah, ini lanjutannya. Nah, sedangkan ini Museum Galuh Universitas Galuh. Nah, ada juga peninggalan arkeologis situs Karangkamulian. Sudah paham ya? Dan insya Allah video yang akan datang kita akan mengeksplorasi terkait kegiatan di Karangkamulian atau menjelaskan tentang peninggalan di Karangkamulian, seperti ada Pancalikan, Pangkonan, Adipati Pangeran, terus Sang Hyang Bedil dan sebagainya seperti permainan. Nah, ada juga ini sepeda ya, yang dimana didatangkan langsung dari Belanda. Sepeda ontel mulai banyak digunakan pada zaman Hindia Belanda yang kala itu mayoritas digunakan masyarakat perkotaan. Kemudian pada tahun 1970-an keberadaan sepeda ontel atau sepeda kuno mulai digeser sepeda jengki yang punya ukuran lebih kompak dan tidak memiliki perbedaan desain untuk pria maupun wanita. Nah, jadi sepeda ontel atau tua atau juga disebut sebagai sepeda unta Vic Kebo ketika tahun 1095-an sampai sekarang, walaupun sekarang kan sudah ada pakai Android, jadi ini sudah terlupakan. Tapi bagi yang suka koleksi ataupun sukalah seperti peninggalan museum atau untuk koleksi saja, ini bisa tersimpan. Dan ini pada tahun 1009 ini jadi angkatan. Nah, ada juga di sini sama seperti yang itu, yaitu Gunung Susuru Kertabumi, yang dimana di sana juga ada teman saya selaku pemandu wisata, yaitu Chandra Aditya, yang dimana sekaligus keturunannya Prabu yang ada di sana. Nah, baik, untuk pedang. Pedang adalah salah satu senjata yang sudah ada sejak zaman dulu. Pedang bisa digunakan untuk berbagai hal. Namun benda ini lebih sering digunakan untuk berperang atau melawan musuh. Saat ini pedang sudah jarang ditemui karena sudah banyak senjata modern. Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Koleksi atau cuplikan atau gambaran terkait naskah warna Sigra ya. Ini bisa dilihat ya. Ini naskahnya ya pada zaman dulu, yaitu Sigra. Nah, di sini juga di sebelah ada uang asing ya, uang asing dari masa ke masa. Akan tetapi di sebelah kirinya ada uang Indonesia atau dari masa ke masa. Seperti ini 10.000 pada tahun 1998, dan ada juga 1.000 yang sama Fatmawati, bahkan yang Pramuka 10.000 itu, dan 20.000. Nah, ini juga sama ya, uang asing yang dimana tercampur oleh koleksi
uang masa jajahan. Seperti ini ya, jajah ini teh jajah Jepang. Nah, bisa dilihat ya, ini jajah Jepang ketika tahun berapa ya? Gak ada cuplikannya, maksud tahun tulisannya. Dan ini uang Brazil, jadi ini uang asing koleksi dari masa ke masa, yang dimana sekarang sudah terkikis atau sudah ganti order baru. Maksudnya ini. Nah, ada juga kampak ya. Nah, di sini kampak seperti replika fosil gitu ya. Dari masa kampak dari masa ke masa yang dahulu pernah dipakai oleh manusia purba. Nah, jadi manusia purba juga nanti dijelaskannya di video sebelumnya, di video yang akan datang insya Allah terkait fosil terus manusia purba itu ada apa saja. Kita fokus mana itu sekali potongnya. Lanjut. Nah, ada juga batu ya, tadi setelah awal kita terangin ya terkait batu fosil ikan. Nah, kembali lagi kepada kujang ya, bisa ke kujang. Maaf ya, agak berat. Nah, ini kujang. Baik. Nah, kujang merupakan senjata tradisional masyarakat Sunda. Kujang diperkirakan sebuah sekitar abad ke-8 atau 19. Dalam naskah Sang Hyang Skandang Kesenian Kuku 17, kujang adalah senjata kaum petani masyarakat. Jadi ini teh bisa di perantaran untuk petani ke petani itu. Nah, kujang juga ada bolongannya, ada ini filosofinya model 1, 2, 3 dan telah dijelaskan di museum yang sebelumnya yang hampir sama, yaitu Museum Galuh Pakuan atau Keraton Sanggaga. Maaf. Nah, di sini juga adalah, nah mungkin bisa ya dilihat. Nah, ini kris ya, tahu kan? Nah, kris juga pernah dipaparkan oleh film maksudnya film anak-anak, salah satunya Upin dan Ipin, di mana film anak-anak Upin dan Ipin yang mengatakan kris atau mengkondisikan kris ya. Nih, krisnya ini. Karena kris itu asli dari Indonesia, gak ada di Malaysia. Salah satunya di Jawa. Pada zamannya itu ada pupuh atau pembikin kris ya. Dan untuk bikin kris itu bisa harus saum heula, maksudnya berpuasa dulu. Tujuannya untuk supaya ini bisa terjaga. Baik. Nah, oke. Mungkin yang sekian yang bisa saya eksplorasi atau dipaparkan sekilas terkait keberadaan Museum Universitas Galuh Ciamis. Sekian dan terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.